kembali kepada konsep motor DC ya, yang pernah Anda pelajari seharusnya di pelajaran fisika 2 mungkin kalau di universitas. Bahkan ini sudah pernah, seingat saya kalau zaman saya sekolah dulu, zaman SMA itu juga sudah pernah belajar. Mungkin ya zaman Anda SMP mungkin. Dan mungkin juga sudah pernah disinggung ulang oleh Pak Lulus ya, ketika di mata kuliah ini di awal-awal. Jadi DC motor itu menggunakan sebuah konsep adalah apa bahasa ininya ya, rekayasa dari sebuah konsep ya, yang memanfaatkan salah satunya memanfaatkan konsep gaya Lorentz. Tidak semua jenis motor memanfaatkan konsep gaya Lorentz memang. Nanti saya akan jelaskan. Tapi setidaknya DC motor yang brush DC motor itu secara umum memanfaatkan konsep gaya Lorentz. Jadi kalau di gaya Lorentz itu kalau ada dua permanen magnet berhadapan seperti ini, sebenarnya tidak harus permanen magnet ya. Cuman karena di konstruksi yang Anda buat itu menggunakan permanen magnet, supaya lebih nyambung saya gunakan ilustrasi seperti ini saja. Tapi pada prinsipnya sebetulnya kalau ada medan magnet, sebuah daerah yang dilalui flux magnet gitu ya. Katakan saya sebut saja flux magnet B begitu. Dan pada daerah itu kemudian ada konduktor yang dilalui arus listrik. Saya sebut saja arah arusnya ke sini. Ya, karena arus listrik itu vektor. Saya beri tanda seperti ini. Dan panjang yang dilewati oleh arus listrik dan berpotongan dengan medan magnet itu sepanjang L. Anda ketahui bahwa hukum Lorentz menyatakan akan ada gaya yang dialami oleh konduktor tersebut yang nilainya berasosiasi dengan L dot B cross I. Oke, ini kita belum bicara konstruksi motor, kita hanya bicara konsep awal interaksi antara besaran-besaran. Ya. Kita hanya bicara interaksi antara besaran-besaran. Jadi nggak tahu ini motor, nggak tahu ini kabelnya tembaga, nggak tahu apapun. Bahkan ini terjadi pada kawat transmisi tegangan tinggi, sutet ya. Yang jelas kalau ada sebuah konduktor dilalui arus listrik, kemudian melewati daerah yang memiliki medan magnet, maka akan terjadi gaya yang dialami oleh konduktor tersebut. Kemana arah gayanya? Mengikuti kaidah tangan kanan. Ada dua cara yang biasanya dikenal. Satu, kalau Anda menggunakan jari yang seperti ini, 3 jari ya, nggak kelihatan agak ngeblur ya, 3 jari seperti ini. Jempol itu mengarah kepada arus, telunjuk mengarah kepada arah B, dan jari tengah mengarah kepada arah gaya. Atau cara kedua menggunakan telapak tangan yang direntangkan seperti ini, jempol kembali lagi arah arus, keempat jari mengarah kepada arah flux magnet B, dan yang keluar dari
telapak tangan ini menandakan arah gaya. Maka kalau konstruksinya seperti ini, arah gayanya ke bawah. Ya, ini sudah pernah Anda pelajari seharusnya ya sebelumnya. Ini sederhana konsep ini ya. Tapi kalau kemudian ini tidak dipahami dengan baik, ketika membuat konstruksi motor DC akan ngaco nantinya. Tidak tahu arahnya harus kemana. Ini gulungnya ke sini apa ke sini. Nah. Oke. Dari sini juga kita perlu pahami ada konsekuensi dari fenomena ini ya. Ini kan sebetulnya fenomenanya sudah ada di alam nih. Ini sunatullahnya begini nih. Fenomena alaminya memang sudah terjadi, hanya saja kemudian oleh Lorentz dipetakan polanya dan ketemu bahwa dia berasosiasi setidaknya dengan ketiga hal ini. Ya, ketiga hal ini. Artinya kalau gayanya ingin diperbesar, kita bisa perbesar L-nya, perbesar nilai B-nya, perbesar I. Oke. Kemudian, ya, konsep seperti ini dimanfaatkan untuk banyak hal, direkayasa untuk dimanfaatkan menjadi banyak hal. Salah satunya untuk menghasilkan gerakan yang continuously rotating ya. Saya gambar sebelahnya. Kalau kemudian kita punya magnet seperti ini, seperti yang Anda buat, kemudian konduktornya dibuat dua, berhadap-hadapan seperti ini. Dan ada sumbu di tengahnya. Ya. Saya sebut yang satu kabel mengalami arus yang arahnya ke dalam. Satu lagi arusnya arahnya keluar. Ya, seperti ini. Dan sama-sama juga mengalami bahwa arah fluksnya seperti yang ada di kiri. Jadi arah fluksnya ke kiri. Oke. Maka kita tahu dari aturan tangan kanan, satu kabel akan mengalami gaya ke bawah, persis seperti yang gambar yang ada di kiri. Satu kabel akan mengalami gaya ke atas. Ya. Maka kita ketahui bahwa kalau kemudian dia punya jarak yang sama terhadap sumbu tengah ini, ya, katakanlah jaraknya D, ini juga jaraknya D, akan terjadi momen gaya pada sumbu simetri tengah ini, yang nilainya sama dengan 2 df cos theta. D-nya adalah jarak antara kawat dengan sumbu tengah, F-nya adalah gaya, ya, kalau kita asumsikan gayanya sama, ya, antara karena arusnya sama, karena nilai B yang dialami sama, karena panjang kabel yang terekspos sama, maka F yang pertama dengan yang F yang kedua ini nilainya sama. Walaupun arah gayanya berlawanan, tapi Anda bisa lihat bahwa secara momen gaya terhadap sumbu simetri yang ada di tengah, dia berkorelasi positif.
cos theta ini adalah sudut antara posisi kabel terhadap sumbu yang sejajar dengan arah B. Kalau saya gambar potongan dari depan, ini ada dua kabel, saya gambar dengan warna yang sama. Kabel yang kedua seperti ini. Saya geser sedikit arahnya ya. Ini adalah sumbu yang sejajar dengan arah B, karena B-nya arahnya ke sini. Maka akan terjadi sebuah sudut, ya, sudut theta. Ya. Gambarnya agak kurang pas ya. Sudut theta. Kemudian ini arahnya ke dalam, saya beri tanda biru. Satu lagi arahnya keluar. Saya beri tanda orange ya. Seperti ini. Jadi ini utara, ini selatan. Arah B-nya ke kiri, ke kanan. Ya. Yang satu mengalami gaya arahnya ke bawah, satu ke atas. Ya. Seperti ini. Nah, apa yang terjadi terhadap momen gaya, ya, terhadap momen gaya yang kita nyatakan di samping ya. Pertama, momen gaya ini akan membuat ada gerakan melingkar. Ya. Gerakannya akan menjadi seperti ini. Oke. Walaupun arah vektor gayanya ke atas, ya, tapi akan terjadi gerakan melingkar karena dia punya jarak relatif, kan saya sebut dia jarak relatif terhadap sumbunya tetap ya. Jadi dia tidak akan pergi menjauh vertikal ke arah Y, tapi dia akan membentuk gerakan melingkar. Karena pada akhirnya akan ada gaya yang menarik dia ke arah poros. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ya, kalau kita perhatikan, ya, walaupun gayanya kita lihat dalam persamaan yang pertama itu konstan, ya, pada posisi yang apapun, ya, gayanya konstan, tidak akan berubah karena pada perubahan posisi dia L-nya tetap, B-nya tetap, I-nya tetap. Maka F-nya seharusnya tetap. Tapi ternyata momen gayanya tidak tetap. Sebagai contoh, momen gaya pada posisi 0 derajat. 0 derajat adalah ketika posisi kabel ini betul-betul sejajar dengan sumbu yang searah dengan nilai B. Nilai momen gaya adalah sama dengan 2 df cos 0 derajat. Yang mana ini adalah 1. Sama dengan 2 df. Gitu. Pada posisi 45 derajat, artinya posisi ini sudah berada pada posisi yang lebih jauh, ya. Itu sama dengan 2 df cos 45 derajat, yang ini adalah setengah akar 2. Anda ketahui akar 2 itu nilainya kurang lebih 1,4, maka setengah akar 2 kurang lebih 0,7. Maka ini kurang lebih 0,7 kali 2 df. Kalau sudutnya 90 derajat, sudut 90 derajat artinya posisi dia berada di sini, ya, tepat di atas. Satunya berada di bawah. Tepat berada di situ, nilainya adalah sama dengan 2 df cos 90 derajat, yang ini adalah 0. Maka ini sama dengan 0. Ya. Anda ketahui juga dari
trigonometri bahwa di kuadran 2 dan kuadran 4 relasi cos akan menghasilkan nilai negatif. Ya, ini juga akan menghasilkan nilai negatif. Jadi kalau diteruskan, ketika dia sudah melewati kuadran pertama, melewati 90 derajat, karena vektor gayanya masih posisinya ke atas, maka Anda akan ketahui dia tidak akan pernah sukses melewati garis 180. Dia akan sesaat ketika dia melewati posisi 90 derajat, arah gayanya akan menarik dia kembali ke posisi 90 derajat. Dan pada akhirnya dia akan mengalami equilibrium di posisi 90 derajat. Ya, jadi kalau misalkan saya gambarkan kurva momen gayanya, ini adalah posisi minus 180, tengah sini adalah 90 ya. Ini adalah posisi 180 derajat. Kita mulai katakanlah dari posisi 0 ya. Katakanlah nolnya di sini, 0 derajat. Nolnya di tengah. Nolnya di situ, nolnya di tengah. Jarak sama, nolnya harus di tengah. Nah, ini adalah 0. Maka di sini adalah minus 90 derajat, yang ini adalah 90 derajat. Nolnya di tengah sini. Kita bisa lihat bahwa kurvanya ketika 0 posisinya nilainya maksimum, katakanlah posisi nilai maksimumnya di sini. Ketika dia bergerak mengarah ke 90 derajat, maka dia akan sampai ke nilai torsi 0. Anyhow, sumbu Y-nya ini adalah nilai torsi. Seperti ini. Kalau diteruskan, nilai torsinya akan menjadi negatif, sampai dia mengalami negatif maksimum di 180 derajat. Demikian juga di posisi sebaliknya. Seperti ini. Ini posisi momen gayanya atau posisi torsinya. Tapi Anda tahu bahwa dia tidak akan pernah lewat dari 90 derajat dalam kenyataannya. Kalau misalkan kita harapkan dia untuk berputar ya. Karena apa? Begitu dia nilai momen gayanya negatif, si kumparan ini akan ditarik kembali, atau kabel ini, saya belum bicara kumparan di sini ya. Kabel ini akan ditarik kembali posisinya ke posisi 90 derajat. Oke. Lalu karena ini belum sesuai dengan yang diharapkan, akan perlu direkayasa ulang konstruksi seperti ini. Cerita tadi kemudian mengantarkan kepada konstruksi yang akhirnya sampai sekarang dipakai dalam konstruksi motor DC brush yang seperti ini. Konstruksi dasarnya seperti ini. Ini ada sebuah kabel. Supaya dia bisa dibuat konstruksi dengan mudah, maka biasanya kabel ini disambung. Jadi dia bukan dua kabel terpisah, dia kabel yang disambung. Gambar saya wakili dengan sebuah garis saja. Garis agak tebal begitu. Katakanlah seperti ini. Di mana kabel ini kemudian terhubung dengan
sebuah kontak yang saat ini kemudian Anda kenal sebagai brush atau sikat yang seringkali berbahan dalam posisi praktis berbahan karbon, sehingga Anda kenal dia sebagai karbon brush atau sikat karbon, yang mana dengan konstruksi seperti ini membuat arus mengalir arahnya ke arah sini dari sikat. Pada suatu saat dia akan membuat arus listrik mengalir ke sini. Kemudian pada satu ketika dia terpisah, pada satu ketika dia akan terhubung ke kontak yang satunya, cincin belah yang satunya. Kenapa konstruksinya seperti ini? Alasannya adalah sama seperti pada grafik tadi. Kita menginginkan bahwa pada setiap waktu, kalau saya bagi dua di sebelah sini, pada setiap waktu daerah yang ada di sebelah kiri ini, daerah yang ada di sebelah kiri ini, arah arusnya selalu ke dalam. Sementara daerah yang ada di sebelah kanan, arah arusnya selalu keluar. Kenapa? Karena saya ingin setiap kabel yang berada pada posisi di sebelah kiri, arah vektor gayanya selalu ke bawah, sementara yang di sebelah kanan, vektor gayanya selalu ke atas. Jadi seperti ini. Ini di sini, ketika awalnya ada kabel, posisinya di sini dan di sini. Posisi kabel ini posisi arah arusnya ke dalam, dan yang di luar arahnya keluar. Ketika dia kemudian berputar, sesaat saja dia melewati garis ini, yang tadinya dia merah, dia harus menjadi biru. Dan yang ini harus menjadi merah. Oleh karena itu, dia dibuat konstruksi seperti ini. Dan kurvanya akan menjadi seperti ini. Ini lagi-lagi 180, ini 180, ini 0. Yang awalnya kurvanya tadi Anda ketahui seperti ini, kurang lebih. Yang negatif ini menjadi positif. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat bahwa sekarang tidak ada lagi torsi negatif yang menarik kumparan atau menarik kabel kembali ke posisi 90 derajat. Seluruhnya berkorelasi positif, maka gerakan yang continuous akan terjadi. Dia akan berputar terus-terus. Tapi ternyata relasi momen gayanya tidak stabil. Dia naik turun. Dia maksimum ketika pada sudut 0, hilang pada sudut 90 derajat, kemudian maksimum lagi ketika posisi 180 derajat, dan seterusnya. Ini kurang disukai, sehingga kemudian ditambah biasanya. Kabelnya 2. Sekali lagi saya belum bicara soal lilitan, ya. Ini anggaplah sehelai kabel yang disusun dengan konstruksi seperti ini. Baru sehelai kabel yang masing-masing punya konstruksi seperti ini. Kalau saya tunjukkan lebih besar bagian ini bagian salah satu yang paling vital dari proses konstruksi motor DC, maka dia punya
punya konstruksi seperti ini. Yang biru ya. Dan ini yang pernah salah satu dari Anda tanyakan minggu lalu ya, biru. Seperti ini. Di mana sikatnya posisinya di sini. Dan ini berputar ya, ini berputar. Sehingga akan bergantian. Kalau di konstruksi yang di video sebelumnya karena dia menggunakan hanya bekas konduktor kabel tembaga yang diameternya agak besar, maka kalau digambarkan seperti ini aja. 1, 2, 3, 4. Ini sikatnya kalau yang di konstruksi sebelumnya, sikatnya kontaknya dari atas bawah. Karena kontak sikatnya dari atas bawah, maka itulah alasannya kenapa di video ketika dia selesai dengan gulungan kabel, dia minta untuk menggeser posisi positif input dan outputnya sebanyak 90 derajat ke kiri dan ke kanan. Karena dia ingin setiap waktu, ya, karena dia dari atas bawah, setiap waktu yang mendapat arus adalah yang posisinya sejajar dengan arah flux. Ya. Tapi kalau posisinya ada posisi seperti ini, ya nggak perlu digeser 90 derajat. Sekali lagi saya belum bicara soal lilitan atau coil atau apapun. Ini baru sebatang kabel. Jadi apakah kalau Anda punya sebuah kabel diberi arus seperti ini muter? Tidak harus coil dalam konstruksi motor DC brush. Kalau Anda punya kabelnya disusun sejauh 90 derajat seperti ini, ya nanti akan ada kurva tambahan seperti ini. Kurva tambahan seperti ini yang menghasilkan resultan yang seperti ini. Masih ada naik turunnya, tapi lebih kecil amplitudenya, lebih rapat, sehingga kalau ditambah lagi di sudut-sudut yang lain, dia akan semakin tidak terasa. Ya. Tidak terasa ripple. Ini disebut ripple. Ya. Itu konstruksi dasarnya. Tapi kemudian yang diinginkan adalah jangan cuman satu dong. Kalau misalkan satu, kalau kembali ke konsep hukum Lorentz, ya gayanya mungkin nggak terlalu besar. Ya. Maka kalau misalkan ingin lebih besar lagi, momen gayanya, magnetnya aja diganti yang lebih kuat. Nah, tadinya pakai magnet ferrit atau magnet alnico diganti neodymium. Oke. Tapi sampai sebesar apa dia bisa dinaikkan? Akan ada batasnya dan semakin sulit. Oke, arusnya aja nih perbesar. Ini pun ada batasnya. Batas dari power supply, batas dari daya yang bisa disuplai, ya. Batasan dari ukuran kabel, karena semakin besar arusnya, kabel akan semakin panas karena resistive loss, ya. Heating. Satu-satunya cara yang mungkin bisa dilakukan adalah menaikkan L. Menaikkan L gimana caranya? Kabelnya diperpanjang. Tidak akan efektif. Kenapa? Karena kalau ini utara, ini selatan, L itu bukan semata-mata panjang kabel, tapi panjang kabel yang memiliki perpotongan antara arus dan
medan magnet secara signifikan. Jadi kalau kabelnya seperti ini. Kalau kabelnya seperti ini. Walaupun kabelnya panjang, tapi yang dihitung sebagai L itu hanya daerah yang sebelah sini saja. Kenapa daerah yang di luarnya tidak dihitung? Karena sudah tidak signifikan lagi nilai B-nya ya. Di luar sini nilai B-nya semakin rendah, walaupun arusnya masih besar, sehingga sudah tidak signifikan lagi nilai perpotongannya. Jadi bisa kita katakan nilai L pun terbatas yang bisa dinaikkan kalau kemudian pilihannya hanya menambah panjang kabel. Pilihan yang kedua adalah ya kabelnya kita double, kita beri kabel yang kedua, kita beri kabel yang ketiga, kita beri kabel yang ketiga yang masing-masing dilalui arus yang sama. Maka ketika kabel itu diperbanyak, L-nya menjadi jumlahan ya, L kabel yang satu plus L kabel yang dua, ya, maka nilai L akan bisa dinaikkan. Dengan cara itu nilai F bisa dinaikkan dan nilai nilai momen gayanya bisa dinaikkan. Konsekuensi dari menaikkan jumlah L dengan menambah jumlah kabel itulah yang kemudian melahirkan adanya sesuatu yang kita kenal sebagai kumparan. Ya, karena tidak lagi hanya satu pas kabelnya, tapi kemudian ini sebelum dikembalikan, dilewatkan beberapa kali, sebelum kemudian kembali. Jadi arus yang masuk berputar beberapa kali, sehingga menghasilkan efek seperti multiplikasi jumlah L, karena kabel yang dilalui arus menjadi banyak, sebelum dia kembali lagi. Sebetulnya tidak harus seperti ini. Kalau sejak awal konstruksi Anda tidak menggunakan lilitan pun sebetulnya selama dia menghasilkan efek yang sama, itu boleh juga. Anda taruh dari depan kabelnya seperti ini, kemudian Anda double dengan kabel yang kedua, kemudian dari depan lagi Anda pasang lagi kabel yang ketiga, itu pun akan menghasilkan efek yang sama ya. Karena yang paling penting adalah daerah ini dan daerah ini. Prinsip yang awal tadi saya jelaskan harus terpenuhi. Nah, saya ingin juga bahas sedikit sebelum saya akhiri karena sudah hampir Jumatan yang mungkin di sana. Tentang konstruksi dari dasar dari video yang saya tunjukkan minggu lalu. Kalau kita coba lihat secara kritis, konstruksi yang ditunjukkan pada minggu lalu ini, ya, sebetulnya kalau dipikir-pikir lagi ini tidak menggunakan konsep hukum Lorentz. Kenapa? Kalau Anda perhatikan di sini, saya pakai warna hitam aja. Kalau Anda perhatikan di sini ya, kumparan ini kan punya dua sisi. Satu yang ke arah sana, ya. Saya ambil yang sebelah kiri aja deh. Satu yang ke arah belakang, ya, kemudian balik lagi ke arah depan. Ini. Ya. Balik lagi ke arah depan ini. Yang mana yang ke arah belakang ini, katakanlah kalau arah arusnya ke sini, yang ke depan arah arusnya kan kebalik.
Sehingga kalau dipikir-pikir, ini tidak mungkin hasil dari gaya Lorentz kalau ingin signifikan. Karena yang sebelah sini, arah vektornya ke bawah, dan yang atas arah vektornya ke atas. Sehingga ini saling menghilangkan. Resultan gayanya 0 di sini. Resultan gaya sebelah kiri juga bisa dibilang 0. Sehingga mana mungkin ada momen gayanya. Tapi ternyata ada satu fenomena lain juga yang terjadi di sini, bahwa kalau ini merupakan sebuah kumparan, ya, kalau ada sebuah kumparan seperti ini, dialiri arus listrik, maka kumparan ini sendiri akan menjadi magnet kan. Ini akan menjadi magnet, ya, di mana akan ada flux magnet yang seperti ini. Katakanlah sebelah sini menjadi selatan, yang sebelah sini menjadi utara. Ya. Yang mana ini kemudian akan menghasilkan gaya tolak-menolak ketika dia berhadapan dengan permanen magnet yang ada di sebelah sini. Jadi ini bukan menggunakan konsep gaya Lorentz yang pasti. Ya. Maka kalau ingin menggunakan konsep gaya Lorentz, gimana dong konstruksinya? Kita kembalikan kepada konstruksi yang Anda bisa bayangkan pada penjelasan saya di awal tadi. Maka seharusnya gulungannya tidak seperti ini, tapi gulungannya seperti ini ya. Cara dia menggulung harusnya seperti ini. Melintang seperti ini ya. Baru dia kemudian ditarik ke depan. Sama juga dengan yang sebelah yang sisi yang lain. Harusnya seperti ini ya, ke belakang. Jadi melewati poros, ya, melewati poros yang ada di tengah. Setidaknya mendekati poros. Supaya apa? Supaya setiap waktu kita akan punya kabel yang posisinya berhadap-hadapan, yang arah arusnya berlawanan. Ya. Jadi tidak seperti ini. Ya. Berhadap-hadapan, arah kabelnya berlawanan. Ya. Masalah kemudian ini mau 90 derajat, 45 derajat, itu tergantung konstruksi yang Anda pilih. Tergantung konstruksi yang Anda pilih. Ya. Jadi sekarang saya ingin, ya, kan banyak yang belum ngumpulin nih tugasnya. Termasuk yang sudah ngumpulin pun, saya ingin Anda datang ke Mas Hendri lagi. Yang belum ngumpulin ya Anda bongkar konstruksi motor yang Anda buat lagi. Modifikasi supaya dia mengikuti konsep hukum Lorentz. Jadi cara Anda menggulung kabel itu ubah modifikasi menjadi seperti konsep gaya Lorentz. Ya, kalau Anda perhatikan tadi penjelasan saya, seharusnya sudah cukup jelas bagaimana cara Anda menggulung. Ya. Cara Anda menggulung itu menjadi penting, termasuk juga cara Anda menyambung kabel itu dengan komutator yang akan berhubungan dengan sikat. Dengan cara seperti itu Anda akan punya konstruksi motor yang mengikuti konsep motor DC tradisional, yaitu brush DC motor. Memang ada konstruksi motor lain yang akan menggunakan konsep tidak menggunakan konsep gaya Lorentz, tapi menggunakan konsep gaya magnet. Tapi itu konstruksinya betul-betul berbeda. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya. Itu dari saya untuk hari ini.